kita menyayangi seseorang. Betul siapa namanya? Satya. Ada lagunya ini. Apa kabar ya ini? Saudara Satya sudah berkeluarga ya? Sudah punya putra ya? Apa yang diberikannya kepada putranya? Berharap kembali enggak? Enggak. Kalau pada suami berharap kembali. Ya, yang kita berikan yang terbesar pada orang yang kita sayangi sebenarnya perhatian. Itu juga berharap kembali. Kalau saya memperhatikan, sisa akan diperhatikan balik, gitu ya. Tapi ada yang kita berikan yang nggak mungkin kembali. Apa? Kira-kira? Time, waktu. Jadi kalau misalnya pada putra atau putrinya, kita di situ kebersamaan kita betul-betul intens gitu. Kita berikan tercurah semua di situ, karena kita memberikan yang terbaik bagi mereka dan tidak berharap kembali, karena waktu yang lewat sudah nggak akan kembali. Maka kalau kita memberikan waktu itu, kita berharap tidak akan waktu itu kembali. Makanya waktu yang ada sekarang ini kita berikan terbaik. Saya kepada saudara sekalian. Iya, siapa yang masih melakukan kardiotomografi? 1, 2. Kok cuma 2 dari sekian? Berarti sudah enggak ya? Kalau sudah enggak ya enggak usah aja. Enggak ngapain? Foto dulu. Ya sudah mas, nanti saya gini terus nggak selesai. Iya. Dokter siapa mas? Azam. M ya, bukan B ya. Iya. Dokter Azam saya di mana? Dari Klaten. Atau dari berangkat dari Klaten. Pulang pergi mestinya kan nggak jauh ya. Tadi pagi berangkat dari Klaten ke sini ngapain? Ngapa gitu? Niatnya belajar. Niatnya belajar untuk mengurus STR. Kalau niatnya belajar sih nggak usah mengurus STR, nggak apa-apa. Ini kan karena mandatory dari POGI bahwa semua yang akan mengurus itu harus mengikuti INAL. Jadi ada kayak terpaksanya gitu ya. Bener ya? Ajalnya sih tersenyum, nggak punya umur dong. Ya kita coba jangan dipersempit perjalanan dari Klaten ke Solo. Ya memang kewajiban begitu, tapi coba diluaskan. Tahu maksudnya ya? Apa itu? Bahwa tidak sekedar belajar, tidak sekedar untuk membuat jangan STR, tapi untuk memuliakan ibu-ibu di Indonesia. Berangkat itu untuk ini loh saya nggak peduli ini lurus nggak peduli, yang penting ibu bangsa tangan menjadi mulia. Ini kok malah presentasi motivator ya tuh. Tapi bahasa itu paling penting. Materi-materi sih sebenarnya sudah
mungkin sudah lebih baik daripada kami yang menyampaikan. Mungkin tadi ininya baik. Kardiotografi atau kita berbicara tentang fetal well-being gitu ya, dalam persalinan. Jadi ada beberapa hal yang mungkin mengingatkan pada diri saya sendiri, juga pada para sahabat sekalian tentang kardiografi. Terus terang saya sendiri pun juga sudah jarang. Saya lebih senang menggunakan Doppler, color Doppler, karena kita tahu bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada kardiografi itu sebenarnya sudah telat. Di sebelumnya mesti sudah ada perubahan-perubahan parameter di Dopplernya, sehingga kalau kita jeli, kita lebih peka itu menggunakan ilmu. Nah, nanti kita buktikan di workshop bahwa KTG itu sulit dipahami dan sering salah interpretasi. Kadang-kadang baca ini, padahal sehingga perlu suatu standarisasi dalam melakukan penilaiannya. Oke. Ya, yang penting juga dalam menerapkan secara kliniknya dari hasil kardiografi itu, kita harus melihat bahwa memang ada faktor-faktor yang memengaruhi hasilnya. Contohnya kehamilannya aterm atau preterm itu berbeda, ya, berbeda. Apakah dilakukan pada antepartum atau intrapartum, itu juga berbeda. Dan juga apakah ada kelainan-kelainan pada ibu dan atau janin, itu sangat memengaruhi dari pola gelombang kardiografi yang kita dapat dan bagaimana cara menginterpretasikan hal tersebut. Ya, kita tahu banyak hal yang berpengaruh yang dapat mengaruhi sirkulasi uterus, yang itu nantinya juga akan akhir-akhirnya akan berujung pada berpengaruh pada janin yang akan bisa kita baca dari kardiografi. Jadi kita tahu kalau normal sirkulasi, kemudian misalnya terjadi suatu hipoksia, akan terjadi asidosis, akan terjadi kerusakan jaringan dan organ, dan akhirnya kematian. Itu bisa kita dekat dari pemeriksaan kardiografi. Selama ini kalau membaca caranya bagaimana? Selama ini yang tadi katanya masih menggunakan kardiografi. Mungkin sejauh yang graduate lulus sebelum 5 tahun ke bawah ini kan 2002 2016 ke atas, mungkin membacanya sudah sesuai dengan yang kita standarkan. Artinya kita standarkan itu kan banyak cara membaca kardiografi. Dulu ada yang normal, suspicious, dan seterusnya. Ada yang beberapa yang lain-lain lagi. Nah, POGI itu membuat standar cara membaca kardiografi berdasarkan panduan dari Awalso, American Life Support. Jadi dikaji, menurut ini begini, ternyata yang paling praktis ini nih, ya, yang kita standarkan dulu. Ya, ini bagaimana pengaruh persarafan, hormonal dan lain sebagainya ya, terhadap pola denyut jantung janin. Ini juga hal yang kita standarkan, bahwa denyut jantung janin itu antara 110 sampai 160 yang teratur, yang kita anggap normal.
Ya, yang kita sebut normal. Mengapa ini distandarkan? Karena ada standar lain yang menyatakan tidak sefrekuensi ini. Ada yang dari 110, ada yang dari 110 sampai 150, ada yang dari 100 sampai sekian, ada yang 120 bawahnya ya. Nah, kita standarkan oke sekian, sama dengan beberapa organisasi profesi yang lain dan seterusnya bisa dibaca. Nah, dari sekian banyak parameter membaca kardiografi, hal yang penting kita perhatikan adalah salah satunya adalah variabilitas. Ya, karena ini menjadi salah satu kunci kita dalam membaca kardiografi sesuai standar yang POGI terapkan. Jadi kita tahu ada variabilitasnya sama sekali tidak ada silent, ada yang minimal 1 sampai 5, normal dan seterusnya. Ya, nanti kita coba lihat dan utamanya nanti pada waktu workshop. Ya, dia mengatur mengurangi frekuensi denyut janin. Kontraksi uterus, saya sudah pernah melakukan membaca, atau mungkin ada yang belum pernah sama sekali melihat kardiografi. Ada enggak? Jujur aja. Oh, selama dulu saya pendidikan enggak ada, sekarang juga enggak ada. Tapi belum pernah lihat. Ada? Iya, ya syukurlah kalau semua sudah pernah nih ya. Karena jujur kami juga harus mengakui ya, waktu dulu di POGI mengadakan training of awareness ultrasonografi, kita kan meminta para center-center itu mengirimkan wakilnya untuk mengikuti menjadi pelatih ultrasonografi gitu ya. Ternyata waktu datang itu tahun 2013. Kami di center kami tidak ada pendidikan ultrasonografi. Kok bisa gitu? Ya karena presiden yang waktu menjadi presiden yang beliau dikirim itu hanya melihat sebenarnya melakukan, tidak melakukan sendiri. Ya, kiriman dari Tokopedia datang ya. Lihat nadanya Tokopedia katanya ya. Beli mobil listrik di Tokopedia. Iya, kontraksi terus ya, kita bisa juga melihat frekuensinya, lamanya, amplitudenya bisa dilihat di hasil rekaman kardiografi kita. Bisa lewati aja. Kita paham, ini juga merupakan suatu dasar yang penting untuk kita membaca pola dari kardiografi, bahwa semakin kuat kontraksinya, maka akan semakin sedikit aliran darah ke uterus. Itu bisa sangat mudah dimengerti. Ini penting, pemahaman ini penting nanti untuk melihat misalnya bagaimana terjadinya kok bisa terjadi deselerasi gitu misalnya. Tidak usah. Di kardiografi juga kita bisa melihat gerakan janin berapa kali dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian frekuensi dasar. Pertama kali tadi melihat variabilitasnya, melihat frekuensi dasarnya, kemudian melihat apakah ada akselerasi atau tidak, dan yang berikutnya yang penting juga adalah apakah ada deselerasi atau tidak. Jadi 4 kunci itu yang nanti akan kita terapkan dalam membaca atau menginterpretasi kardiografi.
Mengapa ini perlu ditekankan? Karena dengan berbagai macam moda pemeriksaan secara jani, ya, sebetulnya kita berharap penanganan atau manajemen kita pada kasus itu menjadi lebih baik. Tapi memang harus diakui pula bahwa penggunaan alat-alat itu lebih memudahkan kita untuk bertindak. Nah, ini sebenarnya sebetulnya nggak apa-apa, seks aja. Ya, memang bukti menunjukkan bahwa pemakaian fotografi itu meningkatkan insiden kekerasan seksual. Kalau interpretasi kita tidak sebagaimana yang seharusnya. Ini biasalah ya, ini tadi sudah kriteria variabilitas. Ini contohnya tidak adanya suatu variabilitas dari denyut jam flat, data. Lagi yang minimal, jadi bintiknya kecil-kecil antara 0 sampai 5 bit per menit. Kalau moderate ya, antara 6 sampai 25 yang normal ini. Kalau ini yang betul-betul nyata, yang lebih dari 25 bit per menit. Nah, ini yang penting. Mengapa kok bisa terjadi penurunan variabilitas? Karena yang tadi saya sampaikan bahwa pertama kali yang dilihat waktu kita menggunakan kriteria menurut ASO tadi ya, berdasarkan kategori 1, 2, 3 adalah variabilitas. Kuncinya di situ. Ya, nanti kita sama-sama belajar di workshop. Ini seperti introduction aja. Ini juga menunjukkan bagaimana bisa terjadi takikardi, penurunan variabilitasnya, terjadi akselerasi ataupun deselerasi itu berdasarkan atau fisiologis ya, dari mungkin hipoksia dari janin yang secara akut maupun yang berkelanjutan. Terus, ya, ini yang tadi ya, sesuai dengan gambar yang kalau kontraksinya makin kuat, makin lama, maka flow uterine blood flow itu menjadi lebih berkurang atau bahkan berhenti di situ. Nah, pada keadaan yang normal, ini pada keadaan yang normal, maka walaupun ininya kuat, kontraksinya kuat, itu tidak akan sampai mengganggu dari oksigenasi dari janin. Tapi begitu terjadi katakanlah gangguan sirkulasi utroplasenter, maka itu akan memudahkan terjadinya pola denyut jantung yang menunjukkan contohnya misalnya deselerasi misalnya. Ini ada akselerasi, deselerasi dini, lambat, variabel. Saya pikir semuanya dari kita sudah mengerti tentang ini. Salah lagi aja. Kalau misalnya ada yang perlu disampaikan, angkat tangan aja ya. Angkat tangan aja. Ada angkatan? Ada apa? Pegel? Oh ya sudah. Bradikardi kapan disebut? Kita tahu tadi yang rentang normanya seperti itu, maka kalau kurang kita sebut sebagai bradikardi. Nah, yang penting sebetulnya materi ini ingin menunjukkan bahwa karena kan alarm itu kan diinisiasi oleh SOGC, apa ini POGI-nya Kanada, yang waktu itu
diterapkan di negara-negara Afrika. Dan di sana mungkin KTG jarang ya, sehingga materi ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa kalau kita tidak mempunyai alat kardiotomografi, ada yang punya di sini? Yang masih melakukan ada yang masih yang punya alatnya tidak ada. Punya RS. Mana baru itu uangnya? Itu sebenarnya ingin menunjukkan tanpa alat itu pun dengan auskultasi yang intermittent itu sama efektifnya. Ya, auskultasi intermittent itu apa? Mungkin di buku itu bisa sejauh sekarang baca. Ya. Kalau kita melakukan misalnya auskultasi ini dengan auskultasi, bagaimana caranya? Ya, begitu selesai puncak kontraksi itu selesai, kita dengarkan. Kita akan bisa menjaring normalitas dari denyut jantung janin. Ya, ini semua sudah mengerti ini lambat variabel berprolong. Derajat beratnya tergantung dari berapa turunnya. Mengapa bisa terjadi dehidrasi dini? Ya, karena terjadinya suatu tekanan pada kepala janin waktu dia turun ya, dan itu kan semua persalinan spontan akan mengalami hal ini. Artinya apa? Kalau terjadi dehidrasi dini itu bukan suatu hal yang membahayakan. Yang kita tahu kapan disebut dini apabila puncak dari turunnya ya denyut jantung janin itu sama persis dengan puncak dari kontraksi, mirror image. Ya, ini jadi puncaknya, ini pun puncak turunnya. Ini satu bidang, satu garis. Nah, ini yang penting, yang dehidrasi lambat itu bisa terjadi karena memang penurunan oksigen di uteroplasenta. Ini yang bahaya. Makanya kalau kita tidak punya kardiotomografi, alatnya kardiotomografi, maka dengan pemeriksaan auskultasi intermittent itu kita bisa mendapatkan gambaran seperti ini. Caranya bagaimana? Begitu selesai kontraksi, maka kita lakukan pemeriksaan dengan auskultasi tadi. Nah, ini tadinya gitu lah. Itu begitu selesai kontraksi. Kenapa? Karena kan terjadinya penurunan itu ya, itu terjadi setelah puncaknya. Berbeda dengan yang dini tadi, itu mirror, seperti cermin. Kejadiannya pada waktu yang sama. Oke. Nah, kalau dehidrasi variabel bisa berbagai macam penyebabnya. Ya, polanya tidak seperti yang dini maupun lambat, ya. Bisa kombinasi dari dua hal tersebut, makanya itu disebut sebagai variabel. Kalau yang prolong itu yang lebih dari 2 menit terjadinya. Kadang-kadang kan kalau kita menggunakan fetal Doppler kan duk 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 naik lagi. Tapi ini duk 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 masih lama gitu. Ini sampai selesai presentasi baru naik lagi. Itu namanya problem deceleration. Ini sejauh kita baca penyebabnya oosis. Ya, gambarnya seperti ini kira-kira. Ya, ini sebenarnya masih panjang slide-nya, tapi nanti secara praktis ya kita aplikasikan pada waktu workshop.
Ya, ini ada beberapa pola yang menunjukkan terjadinya suatu disfungsi central nervous system dari janin. Ya, seperti ini flat, yang seperti tadi, variabilitasnya flat. Ini yang flat dengan adanya variabel deselerasi. Ini yang unstable baseline, sorry. Ini yang overshoot. Ini yang dengan sinusoidal. Pernah sejauh melihat yang begini nih? Ini pola yang sinusoidal, kayaknya rapi, bagus itu. Selama saya jadi SPOG baru sekali lihat. Ini yang dengan karakter mark. Nah, metodologinya bisa berbagai macam. Pokoknya semuanya jelek-jelek lah, gampangnya mikirnya begitu ya. Kita akan berpengaruh pada gambaran kardiogram. Nah, ternyata ada ada hubungan antara frekuensi jamu janin dengan perubahan jamu janin dengan disfungsi susunan saraf pusat. Misalnya ini, kalau terjadi late deceleration, decrease variability misalnya, kemudian ada unstable baseline. Ini kemungkinan terjadinya gangguan susunan saraf pusat pada janin yang masih berlangsung, yang prognosisnya tidak baik. Ya, ini contoh anak yang cerebral palsy waktu ibunya infarksi seperti ini contohnya. Jadi adanya blunted variable, flat dengan variabel deselerasi. Flat ini ada beberapa kali. Ini kemudian anaknya, bayinya lahir dan setelah beberapa waktu ternyata cerebral palsy. Nah, sekarang ada computerized CTG. Jadi kalau di UGD itu kan ada begitu pasien masuk di EKG, nggak usah dibaca, keluar hasilnya tuh. Ya kan, katanya wajahnya ragu-ragu. Wajahnya melas. Nah, ternyata CTG pun ada yang computerized, langsung keluar hasilnya. Kita nggak usah bingung-bingung melihat, membaca. Karena di situ dihitung tadi kontraksinya, meta movement, rasa headnya, apakah ada akselerasi atau deselerasi dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Terus bagaimana dengan kesimpulan? Jadi kalau misalnya nanti rumah sakitnya mau mengadakan pembelian alat, CTG minta yang ini, jangan yang biasa. Karena akan memudahkan kita dalam interpretasi. Saya lewati aja. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita menggunakan sistem penilaian dengan kategori 1, 2, 3. Ada yang sudah kenal ini ya? Siapa yang kenal? Tidak ada juga, ya sudah. Make me happy gitu, atau make me motivated gitu. Karena katanya sebagian besar tadi, pokoknya saya dapat sertifikat ini, jujur lah kita, dan kita juga memahami. Ya, sekali lagi nanti kita diskusikan waktu workshop akan lebih jelas. Kategori 1 ya seperti normal pada umumnya, ya. Kemudian harus diapakan. Kalau kategori 2 itu berbagai macam penilaiannya. Nanti akan
akan kita tunjukkan secara mudah membaca kardiografi. Lihat aja, oh ini kategori 1, ini 2, 3, nggak usah pikir panjang. Tapi bukan surat ya. Ini yang penting kategori 3. Jadi namanya kita lihat ini variabilitas. Jadi kalau lihat kertas hasil kardiografi itu lihat ada variabilitasnya apa enggak, itu yang utama, yang perlu dilihat dulu. Bukan baseline-nya, bukan itu dulu yang kita lihat. Ya, dipermudah dengan istilahnya traffic light CTG. Ini kan seperti traffic light tapi terbalik. Harusnya kan hijau, kuning, merah betul ya kalau traffic light. Merah kuning. Sama tadi. Sama tadi. Merah kuning hijau. Ya terserah. Nanti seperti kita terbius dengan lagu Balangku Ada 5. Sejak awal tuh nggak disebut kata-kata hijau loh. Oh, yang meletus belum hijau kok. Hatiku jadi kacau. Mana yang meletus? Saya kan itu ada di depan warnanya. Kira apa? Nggak ada hijaunya kan? Nah, malah terus tadi sudah hatiku sangat mundur. Lalu yang 5 nggak ada warna hijaunya, kalau yang meletus hijau jadi kacau. Nanti dengan mengingat ini kita akan mudah dalam melakukan penerapan pembacaan kardiografi dalam manajemen pasien kita sehari-hari. Ya, tapi ingat lagi juga bahwa tidak mudah mengintegrasikan kardiografi. Nanti kita buktikan. Kita akan belajar bersama-sama dengan ya, kardiografi memang alat bantu, tapi bukan tanpa kelemahan. Kelemahannya tadi ya, dipengaruhi berbagai kondisi, obat-obatan, kehamilannya preterm atau aterm, kondisi ibunya, dan perbedaan dalam membaca antar kita itu sangat besar. Ya, nanti kita tunjukkan satu gambar artinya diagnosisnya satu. Tapi misalnya yang hadir ada 10, jawabannya bisa 15. Karena seorang bisa juga membacanya beda gitu. Ada dua jawaban. Ya, kita ingat adanya suatu timeline for fetal hypoxemia. Di sini ada abnormal arterial Doppler, kemudian kalau nggak tertangani menjadi abnormal venous Doppler, kalau nggak akan terjadi abnormal kardiografi. Artinya apa? Kalau terjadi kardiografi abnormal itu di sini sudah tidak normal dulu. Makanya tadi yang saya lebih senang mendalami atau memanage dengan mengikuti pemeriksaan Doppler. Ini ada lagi di buku, mungkin nggak ada karena nggak berwarna ya. Tapi sebetulnya tabel yang bagus untuk kita nilai. Jadi lihat yang yang di sini selalu melihatnya variabilitasnya kayak apa dulu. Ini normal, minimal, absent. Kalau saya ambil contoh nih, yang minimal. Yang minimal kemudian takikardi tapi tidak ada deselerasi, itu blue yang di sini. Itu kemungkinan untuk terjadi asitmia kecil. Tapi kalau merah misalnya absen variability, takikardi, ada deselerasi, ada ini. Jadi jawabannya apa nih? Kotaknya merah itu artinya
Merah itu artinya kemungkinan terjadinya asidemia pada janin atau pada bayi yang dilahirkan sangat besar. Jadi memudahkan kita untuk lebih menerapkan membaca hasil atau menginterpretasi pemesan dari dokter. Baik, itu yang dapat saya